Gensen ini wes gak akan lihat Facebook, dia udah mainnya di TikTok, mainnya yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bisa melakukan publikasi ya apapun yang lebih besar, itu memang media sosial salah satu. Kami juga nanti minta bantuan dari teman-teman tim, kita share sesuatu yang terkait dengan Surabaya, kita sama-sama viralkan gitu loh. Jadi ada hal yang kemudian, ambil contoh ya, sekarang itu Pak Wali Kota lagi menjalankan program di setiap RW itu ada layanan pendamping, ya, pendamping pelayanan kependudukan, terus kesehatan, lalu pendampingan anak, ya, lalu pembangunan. Jadi di RW sekarang itu kami diturunkan, ASN diturunkan, pemerintah kota itu satu RW itu ada 3 atau 4 petugas. Teman-teman ini bisa memberikan masukan. Jadi begini, kemarin kami coba pantau ya, ada yang naik di media sosial nggak efektif. Jadi dia datang, dia cuma dulu nunggu layanan gitu, nunggu warga datang. Sebenarnya nggak begitu. Tadi siang kami melakukan sosialisasi kepada teman-teman lewat Zoom, apa peran dan tugas mereka selama ada di Balai RW. Ya. Jadi kalau pagi mereka mendapat warga datang minta layanan kependudukan, itu di Balai RW itu ada barcode yang kami sudah siapkan, yang sudah ditempel, yang kemudian pakai HP petugas maupun HP warga yang kemudian sudah terkoneksi dengan internet yang ada di Balai RW, untuk kemudian mendapatkan layanan apa yang dia mau pelayanan kependudukan, seluruh jenis layanan langsung diproses di situ. Eksekusinya nanti tetap ada di kelurahan maupun di kecamatan atau di dispenduk. Warga cukup selesai sampai di situ, sampai di Balai RW, warga pulang. Kemudian nanti kalau selesai, contoh nih KTP, warga tidak perlu lagi ambil atau nanya. Nanti kalau sudah jadi, KTP-nya diantar. Itu salah satu contoh. Bagaimana warga mendapatkan layanan kesehatan? Datang di Balai RW, nanti diurus sama teman-teman yang ada di Balai RW, langsung mendapatkan nomor urut, langsung layanan kesehatan, langsung eksekusi di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, ini bisa panjenengan pantau bagaimana proses yang ada di Balai RW, jalan enggak? Nah ini mulai ini. Jadi hari ini kita lagi kencang, besok mulai, hari Senin mulai. Jadi memang nanti akan ada nomor urut. KTP ini, kita ini dipaksa untuk bikin KTP elektronik, tapi di beberapa instansi elektronik itu nggak dipakai, masih minta fisik, ya. Nah, satu sisi kartu belangko KTP itu ketergantungan kita itu di pemerintah pusat. Sekarang kita berikan informasi lebih nyata. Fixer, contoh Fixer tinggal di Kelurahan Jepara di RW 4. Saya mau ngurus KTP, nanti akan ketahuan saya ini nomor urut keberapa dicetaknya. 1 Surabaya. Oh, Fixer nomor urut ke 10 untuk Surabaya. Tapi untuk wilayah kecamatan Bubutan, saya nomor urut 1 contoh. Berarti saya sudah bisa tahu, saya nanti besok dapat. Bagaimana kalau Pak Indri yang nomor urut 100? Oh, dapatnya nanti kira-kira 1 minggu atau 2 minggu dari sekarang. Itu sudah keluar nomor itu, sehingga ada kepastian. Nah ini yang sekarang lagi dibangun oleh Pak Wali Kota dengan kita. Jadi peran-peran teman-teman KIM bisa melihat itu, memberikan masukan. Ya, benar, saya setuju. Kelurahan dengan KIM harus jadi partner. Panjenengan bisa beritahu tuh ke Pak Lurah. Jadi begini ya, saya mohon maaf saya tambah sedikit. Pak RT dan Pak RW saat ini itu sudah bisa mengetahui lewat aplikasi Sayang Warga, lewat username dan passwordnya mereka,
berapa orang miskin yang ada di wilayah RW-nya, ya, berapa anak yang putus sekolah, namanya siapa, ya, start biaya, bayi stunting, kalau memang ada, namanya siapa, tempatnya di mana, berapa ibu hamil dengan resiko tinggi, ya, semua data-data hal yang terkait dengan sosial itu Pak RT sudah tahu. Nah, sekarang data itu untuk apa? Apa untuk kita lihat saja? Kan tidak. Harus dirembuk, dipikirkan bagaimana jalan keluar, kan? Nah, disitulah peran petugas yang diturunkan. Kim bisa memberikan masukan itu. Kim pengen tahu nih, Kim sekali-sekali yang ke kelurahan, pengen tahu berapa penyerapan anggaran yang ada di kelurahan. Memang Pak Wali yang suruh itu, bukan saya yang suruh. Berapa penyerapan anggaran? Anggaran ini dipakai untuk apa? Berani Pak, SK-nya dari lurah soalnya. Enggak, Bapak Kim bisa lihat monitor. Ada di setiap kelurahan, ada TV. Nah ini ya, teman-teman Kim saya minta tolong nih. Password-an? Ya, di kelurahan. Password-nya apa? Ya, di kelurahan itu sudah ada TV yang kemudian ada informasi terkait dengan penyerapan anggaran, ya. Semuanya informasi yang panjenengan yang selama ini ditutupi di balik meja, yang dikunci rapat-rapat, Pak Wali Kota nggak mau itu dipublikasikan. Jadi kalau bapak-bapak, teman-teman, datang ke kelurahan ternyata TV-nya dipakai nonton sinetron, nonton, itu tugas Kim itu. Bisa nanya, Pak Lurah, kok kenapa jadi sinetron ya? Kan seharusnya jadi informasi yang bisa warga lihat. Katanya, kata Pak Fixer, ada informasi penyerapan APBD yang bisa dilihat oleh masyarakat. Bisa tahu layanan KTP yang hari ini berapa layanan yang terjadi di wilayah kecamatan, berapa yang ditolak, ya. Jadi panjenengan itu bisa itu fungsi kontrol, teman-teman tim. Jadi bukan kemudian diangkat oleh SK Lurah. Oke, kita kan berikan masukan ke Pak Lurah, kan. Saya kira teman-teman tim itu punya bahasa lebih guyup lah dengan Pak Lurah. Pak Lurah ini kok begini ya, kemarin-kemarin ada informasi seharusnya begini. Nggak boleh takut, karena itu untuk warga. Banyak hal, teman-teman. Saya kira itu ya, yang Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya Kim ini perannya strategis banget. Saya bilang Pak Indri deh, sama mungkin Bu Dati, kita Pak Ketua, kita ada diskusi di lain waktu. Ya. Saya kira ada agenda terencana gitu. Jadi mungkin 2 bulan sekali, sebulan sekali, begitu Pak Indri coba diagendakan pertemuan materi apa yang mau kita diskusikan, terima dulu dari teman-teman Kim, lalu dibahas di internal kota. Narasumbernya itu bisa kita polling pakai siapa. Jadi ganti-ganti gitu ya. Mungkin bagi Bu Dati, mungkin sesekali kita ambil mereka-mereka yang kemudian asli Surabaya, Moka, ya. Moka itu pemilik asli Surabaya, atau bagaimana kemudian seperti Love Surabaya itu bukan satu pemiliknya, komunitas yang mengelola yang namanya Love Surabaya, sehingga pembinanya, sehingga dia kritis terhadap pemerintah kota. Kasus rujak ulek, ya, itu luar biasa itu. Pukulan bagi pemerintah kota dahsyat banget itu. Akhirnya membanding-bandingke. Zaman dia ngene, zaman saya ini udah bagus akhirnya citranya itu. Ya, tapi ya itu. Ya. Nah, ini pelajaran. Sekarang saya bilang Pak Indri, besok ada Surabaya Vagansa tanggal 27 ya. Surabaya Vagansa, KW Bunga. Pasti ada barrier, ada pembatas. Hari ini kita naikkan dulu pembatas itu, kita